No, it's not because it's, but because it might disturb our appeal to disclose everything here. 7 kekuatan Asia non-Tim Tank sepakat buat EAFC baru bertajuk EAFC. 3 kekuatan besar dari Asia Tenggara join termasuk Indo. Malaysia tolak join dan tetap ikut AFC Tim Tank. Di balik sorotan Piala Asia dan hiruk-pikuk politik sepak bola, 7 negara besar Asia di luar kawasan Timur Tengah akhirnya sepakat membentuk federasi tandingan. Mereka menamakan diri EAFC, East Asia Football Confederation. Sebuah langkah besar yang mengguncang fondasi AFC, bahkan menggoyahkan posisi para petinggi konfederasi yang selama ini didominasi pengaruh uang dari Arab, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Langkah ini bukan muncul tiba-tiba. Tanda-tandanya udah terasa sejak Presiden AFC kemarin sempat bilang terang-terangan, uang di Asia Timur tak sebanyak di Timur Tengah. Kalimat yang dianggap menyepelekan negara-negara di luar blok Tim Tank itu langsung memantik api perlawanan. Dan hari ini, percikan itu berubah jadi kobaran besar. 7 negara, Jepang, Korea Selatan, China, Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Australia akhirnya kompak keluar barang. Mereka merasa udah cukup lama jadi penonton di rumah sendiri. Selama bertahun-tahun, keputusan-keputusan besar AFC seringkali berputar di satu poros, uang dan pengaruh politik Timur Tengah. Negara-negara ini mulai muak, merasa mereka juga punya potensi, supporter besar, dan industri sepak bola yang gak kalah kuat. Tapi selalu dikerdilkan hanya karena gak punya minyak. Indonesia jadi salah satu yang paling vokal. Setelah drama pengulangan round 4 kemarin, Federasi Sepak Bola Indonesia menilai AFC udah kehilangan arah netralitas. Bahkan beberapa petinggi federasi menyebut, ini bukan lagi konfederasi Asia, tapi konfederasi minyak. Keras, tapi itulah realitanya. Langkah Indonesia ini langsung diikuti 2 tetangganya, Thailand dan Vietnam. Mereka sama-sama menilai sudah waktunya Asia Tenggara punya posisi yang lebih kuat di level global. Namun menariknya, Malaysia justru menolak bergabung. Federasi mereka bilang mereka tetap percaya dengan AFC versi lama dan masih ingin berperan di dalamnya. Keputusan ini langsung bikin posisi Malaysia jadi sendirian di kawasan ASEAN, sementara negara-negara tetangganya mulai melangkah ke arah baru. EAFC sendiri kabarnya bakal punya markas di Tokyo dengan sistem kompetisi dan regulasi baru yang lebih terbuka. Mereka bahkan berencana mengundang negara-negara dari Asia Selatan seperti India dan Bangladesh untuk gabung di tahap kedua. Format turnamen antar klub dan antar negara juga akan dibuat ulang dengan prinsip kompetisi ditentukan oleh kualitas, bukan dompet. Tapi langkah ini tentu bukan tanpa risiko. FIFA disebut sedang memantau situasi ini secara serius. Kalau EAFC benar-benar resmi memisahkan diri, maka akan terjadi dualisme dalam sepak bola Asia antara AFC yang didukung Blok Timur Tengah dan IEFC yang digerakkan Blok Timur dan Tenggara. 2 kekuatan yang bisa bikin peta sepak bola dunia berubah total. Presiden AFC yang sekarang kabarnya sudah menggelar pertemuan darurat di Doha. Mereka menyebut keputusan 7 negara ini ceroboh dan emosional. Tapi di sisi lain, EAFC malah dapat sambutan besar dari publik. Banyak yang menilai inilah awal perubahan besar, akhir dari dominasi satu poros, dan awal lahirnya Asia baru yang lebih merata. Bahkan media Jepang sempat menulis, kalau selama ini Asia dibagi antara yang punya uang dan yang punya mimpi, maka sekarang mimpi itu mulai punya rumah sendiri. EAFC berencana melakukan deklarasi resmi bulan depan, dan kalau benar-benar terjadi, maka Indonesia bakal jadi salah satu pendiri konfederasi sepak bola paling berani dalam sejarah modern. Karena untuk pertama kalinya, Asia berani menantang Asia itu sendiri. Sementara AFC masih berupaya meredam gelombang perpecahan, realitanya publik udah mulai berpihak. Tagar #GoodbyeAFC bahkan sempat trending di beberapa negara. Para supporter menilai sepak bola bukan soal siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling layak menang di lapangan. Dan jika EAFC benar-benar berdiri, maka satu hal pasti, peta kekuatan sepak bola Asia tak akan pernah sama lagi. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah langkah 7 negara ini bakal jadi awal kebangkitan sepak bola Asia yang sebenarnya? Atau justru ngebuka babak baru perpecahan yang bikin Asia makin hancur dari dalam? Lu sendiri, kalau disuruh milih, ikut konfederasi yang punya uang atau konfederasi yang punya nyali?
Dan di balik semua itu ada satu hal yang gak bisa diabaikan. Setiap keputusan besar dalam sepak bola selalu ada harga yang harus dibayar. EAFC boleh aja lahir dengan semangat baru, tapi langkah ini juga bakal ngorbanin banyak hal. Mulai dari jadwal turnamen yang bentrok, izin FIFA yang belum tentu turun, sampai kemungkinan boikot dari klub-klub besar yang masih terikat kontrak dengan AFC lama. Tapi, justru disitulah nilai perjuangannya. Kalau semua muda, gak akan pernah lahir sejarah baru. Dan mungkin ini adalah momen di mana Asia akhirnya belajar bahwa sepak bola bukan cuma soal trofi, tapi tentang harga diri dan prinsip. Indonesia, yang dulu sering diremehkan di kancah Asia, kali ini bukan lagi cuma peserta, tapi bagian dari poros perubahan. Langkah kecil ini bisa jadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Bukan tak mungkin 10 tahun lagi turnamen EAFC bakal jadi magnet baru dunia. Dengan stadion penuh warna, tanpa politik, tanpa dominasi uang, hanya permainan murni dan semangat dari rakyat yang cinta sepak bola. Tapi tentu jalan ke sana gak bakal mulus. Tim-tim Timur Tengah pasti gak bakal diam aja. Mereka punya uang, punya jaringan, dan punya kekuatan untuk menekan balik. Pertarungan ini bisa jadi bukan cuma di lapangan, tapi juga di ruang rapat, di meja negosiasi, bahkan di balik layar media. Namun satu hal yang jelas, perpecahan ini udah menandai satu era baru dalam sepak bola Asia. Era di mana suara dari Timur dan Tenggara gak lagi dianggap kecil. Era di mana mimpi mulai berani menantang uang. Dan siapa tahu, mungkin nanti dunia bakal belajar sesuatu dari sini. Bahwa kadang, untuk membangun masa depan yang adil, lu memang harus berani meninggalkan yang dulu dianggap aman.